من يحب ربه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini, di jam-jamnya ngantuk, tapi ummahat sudah tidur kayaknya dari pagi. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala. Dan kita sampai pada salah satu akhlak yang mulia, bahkan ini jadi parameternya orang yang memiliki akhlak mulia, yaitu jangan marah. Karena kemarahan ini kebanyakannya berasal dari syaitan, bahkan sering membawa kerugian dan penyesalan. Berapa banyak orang yang dia kalau sudah marah itu pasti muncul perbuatan-perbuatan yang kalau dia sadar itu sangat memalukan. Seringkali orang itu kalau sudah marah maka dia sudah kehilangan kendali. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dia sadar itu dia akan malu. Makanya sebagian salaf mengatakan al-ghadabu awwaluhu judud wa akhiruhu nadab. Kemarahan itu awalnya adalah sebuah kegilaan, akhirnya adalah sebuah penyesalan. Jadi orang itu kenapa disebutnya sampai kegilaan? Karena dia sampai nggak sadar tuh apa yang dia ucapkan. Berapa banyak orang yang kalau sudah marah akhirnya terjadilah permusuhan. Orang kalau sudah marah dia bahkan bisa bunuh itu orang yang dia marahi. Berapa banyak orang yang kalau sudah marah biasanya suami istri sampai terjadi perceraian. Bahkan nggak sedikit sebagian wanita muslimah kalau sudah marah minta cerai. Dia lupa itu. Dia nggak sadar karena kenapa? Karena dia sudah di ambang ujung puncak kemarahannya. Akhirnya keluar tuh kata-kata itu. Nah ini makanya salah satu adab dan akhlak yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman adalah dia jangan marah. Walaupun di sini para ulama membagi ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Jadi tidak semua marah itu sifatnya tercela. Kapan marah itu tercela? Kalau kemarahannya hanya semata-mata karena urusan duniawi. Kalau dia marahnya hanya semata-mata karena urusan duniawi, maka itu adalah marah yang tercela. Tapi marah itu bisa jadi terpuji. Kapan marah itu terpuji? Kalau dia marah karena sebab melihat kemungkaran yang terjadi. Dia marah melihat hukum Allah, aturan Allah dilanggar.
Maka yang seperti itu justru kita wajib marah, tapi tetap marahnya juga secara proporsional, tidak melampaui batas dan tidak menimbulkan mudarat kepada orang yang kita marahi tersebut. Maka ini salah satu pembahasan yang penting. Tidak marah karena urusan-urusan duniawi. Berapa banyak orang tua yang kalau sudah marah kepada anaknya gara-gara urusan duniawi itu sampai melukai anaknya. Ada yang sampai anaknya itu ditarik tangannya sampai copot tuh. Ada yang anaknya disabet sampai akhirnya ya menjadi luka tangan dan kakinya. Ada yang sampai patah tangan dan kakinya. Nah, itu tuh efek kemarahan yang seseorang marahnya hanya karena urusan duniawi. Padahal setelah itu dia nyesel tuh. Ya. Ada seorang syekh cerita, dia lagi ngantri di rumah sakit, dia berhenti, seorang ibu gendong anaknya, ya, ternyata anaknya tangannya patah, gara-gara perbuatan ibu itu sendiri. Padahal dia yang lukai, dia juga yang bawa ke rumah sakit, nyesel dia. Nah ini bahaya dari seseorang mudah marah, meluap-luap emosinya, akhirnya dia lupa itu bahwa itu anaknya yang dia lahirkan. Nah, makanya penting kita membahas materi tentang jangan marah ini, bahkan menjadi salah satu parameter akhlak mulia. Orang itu nggak mudah marah. Kapan dia marah? Ketika hukum Allah dilanggar, ketika aturan Allah dilanggar, baru dia marah. Tapi selama itu hanya karena urusan duniawi, apakah dia dicela, apakah dia dicaci maki, apakah dia direndahkan, maka dia berusaha untuk memaafkan itu. Bahkan nanti ada di ayat surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman tentang sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang ihsan dalam perbuatannya, sifat penghuni surga. Tiga itu predikatnya mahat. Orang yang bisa menahan marahnya gara-gara urusan duniawi. Apa saja predikatnya? Dia orang yang bertakwa. Yang kedua, dia orang yang ihsan. Sampai derajat ihsan. Yang ketiga, dia orang yang merupakan sifatnya penghuni surga. Artinya calon penghuni surga. Allah sebut itu dalam surah Ali Imran 134 itu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan salah satu ciri orang yang bertakwa di antaranya di dalam ayat ini apa? Mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka menahan marahnya. Mereka nggak luapkan itu marahnya kalau gara-gara urusan dunia. Bukan hanya itu mahat wal afina anin nas. Mereka maafkan itu orang yang membuat mereka marah. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan, yaitu mereka yang tadi nahan marahnya dan mereka maafkan orang yang membuat mereka marah.
Jadi ummahat kalau sering nahan marah gara-gara dunia, ummahat dapat 3 predikat ini. Cirinya orang bertakwa, cirinya penghuni surga, dan yang ketiga itu cirinya orang yang sudah sampai derajat ihsan. Derajat ihsan kan derajat paling tinggi. Maka ini salah satu akhlak yang mulia. Orang itu nggak marah gara-gara urusan duniawi. Rasulullah SAW berpesan kepada seorang laki-laki yang minta nasihat kepada beliau. Hadisnya familiar ya. Hadis riwayat Bukhari. Dicatat juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan engkau marah. Orang itu bilang lagi, "Yang lain ya Rasulullah." Maka kata orang itu, kata Rasulullah, "La taghdab." Diulangi lagi. Kata orang itu, "Ulangi lagi ya Rasulullah, wasiat untukku." Rasulullah jawab, "La taghdab." Jangan engkau marah. Sebagian ulama menjelaskan, laki-laki yang bertanya, yang minta wasiat ini, sebagian ulama mengatakan itu adalah siapa Umar? Nah, siapa laki-laki ini yang minta wasiat? Terus Rasulullah bilang, "La taghdab." Jangan marah. Hah? Sebagian ulama hadis mengatakan itu sahabat Abu Darda. Sebetulnya ada lanjutannya ini, Mbak. Kata Abu Darda, "Fafakartu." Aku merenungi wasiat Rasulullah tersebut. Fawajadtu annal ghadaba yajma'u syarra kullahu. Setelah aku pikirkan, aku renungi wasiat Rasulullah sampai 3 kali mengatakan jangan marah, aku dapati sesungguhnya kemarahan itu mengumpulkan segala keburukan. Kata Abu Darda, setelah aku pikir-pikir, aku renungi wasiatnya Rasulullah, jangan marah, aku dapati sesungguhnya kemarahan itu mengumpulkan segala keburukan seluruh. Berapa banyak tadi orang yang marah sampai dia bunuh itu. Orang yang dia marah, dia lukai orang yang membuat dia marah. Berapa banyak itu orang yang berantem di jalanan gara-gara ya nggak bisa menahan marahnya. Maaf kalau mobilnya keserempet marah nggak? Hah? Maaf marah nggak? Ada ibu-ibu nih naik motor di belakang. Nggak taunya ummahat ngerem mendadak, ibu-ibu itu juga ngerem mendadak, tapi keburu nyenggol mobilnya. Kira-kira dimarahin nggak tuh ibu-ibu mah? Ya, dimarahin nggak? Kan urusan duniawi. Nggak usah marah mah. Paling minta ganti. Ya, ibu bisa ganti nggak? Nggak bisa, saya nggak punya uang. Ya sudah, maafkan. Ini baru sifatnya orang yang ihsan. Ini sifatnya orang yang bertakwa, kata Allah. Ini sifatnya calon penghuni surga. Wal kazimin al ghaidha wal afina anin nas. Mereka selalu menahan marahnya, marah gara-gara urusan dunia. Dan mereka maafkan orang yang membuat mereka marah. Ya, ini umat ya, bahwasannya kemarahan itu mengumpulkan segala keburukan. Kata siapa? Kata sahabat Abu Darda.
Bahkan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, beliau pernah diminta oleh salah satu muridnya, wahai Abdullah bin Mubarak, ijma' lana husnul khuluqi fil kalimah. Wahai Abdullah bin Mubarak, coba tunjukkan kepadaku dengan beberapa kalimat saja yang itu merupakan akhlak yang mulia. Tunjukkan kepadaku akhlak mulia, tapi dalam beberapa kata saja, satu atau dua kata. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi nggak mudah marah, nggak suka marah, itu akhlak mulia, Pak. Jangan sedikit-sedikit marah. Ya, anaknya cuma salah mecahin piring, anak marah nggak marah? Anaknya pecahin gelas marah nggak? Ya, kadang kan mudah tersulut emosinya. Mahat dikatain anaknya marah nggak? Ah, mama mah nggak cakep. Ya. Nah itu kan urusan dunia, mah. Ya, nggak usah marah. Apalagi anaknya bilang mamanya jelek. Ya, itu urusan dunia. Kecuali anak kita nggak mau sholat, anak kita nggak mau puasa Ramadan, ya, anak kita melanggar aturan Allah, nggak nutup aurat, baru kita marah di situ. Marahnya juga tetap sesuai porsinya, ya, karena itu melanggar aturan Allah. Adapun marah yang itu gara-gara urusan duniawi, kita belajar menahan amarah kita. Lihat kata Ibnu Mubarak ketika ditanya, kumpulkan kepadaku, tunjukkan kepadaku akhlak yang mulia dalam satu dua kalimat saja. Kata Ibnu Mubarak, la taghdab, jangan engkau marah. Makanya Imam Nawawi membawakan hadis-hadis pokok tentang masalah akhlak mulia itu di hadis arba'in semuanya. Ada 4 hadis yang kata Ibnu Rajab itu merupakan pokok dari akhlak mulia. Ada 4 hadis dalam hadis arba'in An-Nawawiyah yang berbicara tentang pokok landasan akhlak mulia. Hadis apa saja, Mah? Hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis bicara tentang pokok akhlak mulia. Yang kedua, hadis ini la taghdab, jangan engkau marah. Yang ketiga, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Siapa di antara kesempurnaan Islam seseorang, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Lihat, hadis tentang jangan marah itu dimasukkan oleh Ibnu Rajab pokok utama dalam masalah akhlak yang mulia. Jadi seseorang belum dianggap akhlaknya mulia kalau dia masih suka marah-marah. Ingat ya, marah-marahnya gara-gara urusan duniawi. Maka akhlaknya belum mulia tuh. Ya. Nah, dari sini kita belajar nih.
Ternyata penting sekali menahan marah kalau hanya gara-gara urusan dunia saja. Karena dia bagian dari apa? Akhlak yang mulia. Parameter orang yang punya akhlak mulia, dia tidak marah atau nggak mudah marah dalam urusan-urusan dunia. Nah, di sini pengarang kitab ini membawakan kalimat dari Ibnu Hajar Asqalani. Beliau berkata, Al-Khattabi mengatakan bahwa jangan marah artinya jauhilah sebab-sebab kemarahan dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah pada kemarahan. Namun marah memang suatu kondisi yang terkadang kita tidak mampu untuk mencegah dan kendalikan. Beliau coba jelasin hadis ini, Mbak. Hadis la taghdab, janganlah engkau marah, itu maknanya dua, Mbak. Hadis janganlah engkau marah itu maknanya ada dua. Yang pertama, janganlah engkau melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan. Nah, ini makna pertama nih, Mbak. La taghdab di sini maknanya janganlah engkau melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan. Apa contohnya sebab yang bisa mendatangkan kemarahan, Mbak? Debat kusir. Awalnya debat, akhirnya debat kusir. Ya, nah itu kan nimbulin marah tuh, apalagi debatnya di medsos lagi, main balas-balasan komen. Akhirnya jadi debat kusir, nggak jelas. Makanya tinggalkan, karena itu akan mengundang kemarahan. Yang kedua, bercanda berlebihan. Bercanda, temannya mau duduk, ditarik kursinya. Atau temannya lagi duduk di pinggir kolom, dijorokin. Bercandanya berlebihan. Giliran dia diusilin lagi, marah. Perkara-perkara seperti ini dijauhi karena ini bisa menimbulkan apa? Kemarahan. Apalagi biasanya yang bisa mendatangkan kemarahan, menghina. Biasanya dari saling menghina, mengejek, merendahkan, akhirnya malah marah. Maka perkara-perkara yang seperti ini ditinggalkan. Segala perkara yang bisa membuat kita marah, maka kita tinggalkan. Termasuk angkuh dan sombong. Biasanya kalau orang punya sifat angkuh dan sombong tuh mudah marah. Kamu nggak tahu siapa saya? Begitu biasanya. Kalau orang sudah angkuh dan sombong, punya jabatan, hartanya banyak, punya pohon duit di rumahnya, ya, akhirnya dia ngerasa, nggak ada yang lebih kaya dari saya di sini, nggak ada yang jabatannya lebih tinggi, nggak ada tokoh masyarakat yang harus disegani selain saya. Muncul tuh kesombongan. Akhirnya ketika dinasehatin nggak terima, marah dia. Nah, itu ciri-ciri orang yang sombong banget karena kata Rasulullah apa? Al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Rasulullah bilang sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan dia meremehkan manusia yang lain. Maka salah satu yang bisa mendatangkan marah itu biasanya orang kalau sudah punya keangkuhan dan kesombongan. Maka lawannya sombong apa, Bahan? Tawadu. Kalau kita senantiasa tawadu, maka kita nggak mudah marah. Bahkan kita tahu ada orang berbuat salah kepada kita paham, mungkin dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak remehin orang itu. Tapi dia bersikap apa? Memberikan uzur.
Nah, orang yang seperti ini, tawadhu itu bisa menjadikan kita nggak mudah untuk marah. Nah, ini makna yang pertama, Pak. Jangan marah di sini maknanya jangan lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan. Yang kedua, yang dimaksud jangan marah di sini adalah jangan mengambil keputusan saat dalam keadaan marah. Apapun itu, jangan kita ambil keputusan dalam keadaan marah. Hakim saja, tahu hakim kan di pengadilan. Itu Rasulullah larang. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Kata Rasulullah, janganlah seorang hakim mengambil keputusan untuk dua orang yang sedang berperkara kalau dia dalam keadaan marah. Ya. Nah, ini nih biasanya terjadinya perceraian, terjadinya hulu, itu kan karena apa? Keputusan yang diambil dalam keadaan marah. Kata istrinya, udahlah ceraiin aja saya, gak usah kamu jadikan saya istri kamu lagi. Giliran diceraikan baru nyesel. Suami juga begitu, ambil keputusan, dipancing-pancing sama istrinya, udah ceraiin aja saya. Kepancing dia ikut memutuskan dengan kemarahannya, ya udah saya ceraiin kamu. Kan begitu tuh kalau orang ngambil keputusan dalam keadaan marah. Ummahat juga jangan sampai mengambil keputusan dalam keadaan marah kalau anaknya mungkin agak sedikit ngelawan gitu. Biasanya gitu ya. Kalau orang tua misalnya anaknya ini dianggap ngelawan, ya akhirnya membantah, maka biasanya orang tua sampai bilang, udah ibu nggak mau nganggep kamu anak lagi, padahal dia yang lahirin. Ya kan sampai segitunya tuh orang kalau marah. Ya, ada cerita di Arab, rumah ada seorang bapak bangunin anaknya sholat subuh, kum kum kum, anaknya malah sengaja narik selimut. Ya, akhirnya bapaknya marahnya emosi dia. Dia sampai bilang, ya himar, ya himar. Tahu nggak himar umahat? Ya, bangun wahai keledai, bangun wahai keledai. Ya, anaknya buka selimutnya. Kata anaknya, Abi bilang apa tadi? Bangun anak keledai. Berarti Abi bapaknya keledai. Ya, kadang orang emosi itu begitu. Ya, suka berikan predikat-predikat gak baik ke anaknya. Ya, jadi umum jangan begitu. Nanti dipanggil anaknya, bangun wahai kucing. Apa ibu bilang apa? Kucing. Berarti ibunya kucing. Ya. Nah, ini harus ditahan, mudah untuk menahan emosi. Ini bagian dari salah satu akhlak yang mulia. Jadi dua ya, maknanya la taghdab. Jangan marah, jangan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan. Yang kedua, jangan ngambil keputusan dalam keadaan marah. Ya. Kemudian sejogjanya kata beliau, kita mengamalkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengendalikan sifat buruk ini. Nah, ini beliau berikan tips-tips supaya kita bisa menahan marah, yang marah itu marah tercela karena urusan duniawi semata. Yang pertama,
tidak marah kecuali karena Allah. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah SAW, beliau nggak pernah marah kalau beliau dicela, beliau dihina, beliau direndahkan. Tapi kapan beliau marah? Ketika aturan agama Allah ini dilanggar, ketika hukum Allah diabaikan, maka baru beliau marah. Sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, sebagaimana ini hadisnya Aisyah, ya. Ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah diajukan dua pilihan kecuali Nabi pasti milih yang lebih mudah di antara keduanya. Malam yaksam, selama perkara itu tidak jatuh ke dalam dosa. Kemudian, fa'idha kana al-ismu kana ab'adahuma minhu. Apabila perkara itu ternyata jatuh dalam dosa, baru beliau menjauhi keduanya. Wallahi, sampai bersumpah, man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad hatta tuntahaka hurumatullah fayantaqimullah. Demi Allah, kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah menghukum seseorang atau marah kepada seseorang karena sesuatu yang itu berkaitan dengan kehidupan pribadi beliau. Makanya Rasulullah tuh nggak marah kalau dicela, dihina, direndahkan. Kalau itu berkaitan dengan urusan pribadi beliau, beliau nggak marah. Tapi kapan beliau marah? Ketika ada larangan-larangan Allah dilanggar. Ketika ada aturan-aturan Allah yang diabaikan, baru beliau marah dan menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Nah, ini kita malah sebaliknya, ya. Giliran pribadi kita yang dijatuhkan, kita marah. Tapi giliran hukum Allah, aturan Allah dilanggar, kita biasa aja. Nah, ini kan kebalikannya. Ya, harusnya giliran pribadi kita direndahkan, dijatuhkan, dicela, ya kita biasa aja, nahan marah kita. Walaupun bergejolak tuh marah, tapi kita tahan. Ya, karena kita ingat pahalanya, nanti kita jelaskan bagaimana besarnya balasan orang yang menahan marah ini karena urusan dunia. Maka yang seperti ini justru kita tahan marah. Ada orang yang nyebelin, ada orang yang mungkin kata-katanya nyelekit, sudah, maafkan kalau itu hanya karena urusan dunia. Kecuali dia ngejek hukum Allah, dia ngejek aturan Allah, dia cela hukum Allah, baru tuh kita marah. Karena kita marahnya karena siapa? Karena Allah. Gak terima kita ketika hukum Allah malah dicela, direndahkan, dihina. Termasuk umahat, ketika Rasulullah dicela, kita wajib marah. Karena Rasulullah itu adalah bagian dari agama ini. Beda kalau dulu Rasulullah dicela ya karena pribadi beliau. Tapi kita umatnya ketika Rasulullah dicela wajib marah. Karena Rasulullah itu bagian dari, ya, agama ini, gak boleh direndahkan. Nah, ini, ya, marah yang boleh itu kalau marahnya karena Allah ketika ada orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Yang kedua, menjauhi kemarahan dalam urusan duniawi. Marah itu semuanya buruk kecuali marah karena Allah. Marah itu mendorong tadi, orang bisa sampai membunuh, orang bisa sampai melukai, memukul, bertikai,
menghinakan, menjerumuskannya dalam dosa besar, memutuskan tali silaturahim, mengakibatkan perceraian. Ini gara-gara marah. Makanya tadi kata Abu Darda, fawajadtu annal ghadaba yajma'u syarra kullahu. Aku dapati ternyata benar kemarahan itu mengumpulkan keburukan seluruhnya. Yang ketiga, menahan marah dan meredamnya jika terjadi. Nah, di sini disebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita sebut tadi surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tiga predikatnya umat. Orang yang menahan marah gara-gara urusan dunia. Itu cirinya orang yang bertakwa, itu cirinya penghuni surga, dan yang ketiga itu cirinya orang yang ihsan. Derajatnya paling tinggi setelah keimanan. Nah, ini makanya orang yang bisa nahan marahnya luar biasa. Tiga predikat Allah kasih. Dia orang yang bertakwa, dia calon penghuni surga, ciri-cirinya, karakternya penghuni surga. Yang ketiga, dia orang yang ihsan, berbuat baik karena dia memiliki sifat ihsan tadi. Maka kalau marah itu meredam, kalau marah itu sudah terjadi pada kita, maka ada obatnya. Apa itu obatnya? Yang pertama, kita ingat keutamaan menahan marah gara-gara urusan duniawi. Disebutkan di sini pahalanya besar umat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dan Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, nih ingat umat, balasan pahala ini. Man kazama ghaidha wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa. Kata Rasulullah, barang siapa menahan marah padahal dia mampu meluapkannya. Nah ini, orang tua marah kepada anak. Orang tua kan mampu tuh meluapkannya. Tapi di saat dia mampu, dia tahan marahnya tersebut. Atau ummahat jadi bos, pengen marah kepada bawahannya, tapi dia tahan marahnya tersebut, dia dapat keutamaannya. Apa keutamaannya? Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Subhanallah, di hadapan seluruh makhluk. Allah akan memanggilnya dan Allah berkata kepada hamba ini, suruhlah dia pilih bidadari surga mana yang ingin dia nikahi. Berarti kalau ummahat dapatnya bidadara surga. Ya, ingat keutamaan ini. Kalau saya marah, hilang bidadara. Kalau saya marah, hilang bidadara. Karena keutamaan. Ya. Emang ada bidadara, Ustaz? Ada. Ustaz ngarang mahat baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau ketika ditanya, apakah ada bidadara untuk wanita muslimah? Kata beliau ada, tapi bedanya bidadara itu tidak Allah ciptakan langsung. Kalau bidadari kan Allah ciptakan langsung tuh untuk para kaum laki-laki. Tapi kalau bidadara ini Allah ambil dari
laki-laki yang dulu hidup di dunia, tapi wajah dan postur badannya Allah modifikasi sesuai dengan keinginan wanita ini. Iya, makanya kalau nahan marah, ingat ini. Kalau saya marah hilang ini bidadara. Ya, jadi tahan marahnya. Kalau gara-gara urusan dunia saja. Maka ingat keutamaan ini yang pertama. Ya, siapa yang nahan marahnya di saat dia mampu melampiaskan itu. Apalagi anaknya memang berada di bawah kekuasaannya. Apalagi dia jadi bos, mampu tuh marah-marah kepada anak buahnya. Tapi dia tahan itu, balasannya Allah panggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Allah bilang, pilih bidadara manapun yang ingin engkau nikahi. Ya, maka ingat keutamaan ini umat. Ya, orang yang menahan marahnya, Allah siapkan untuknya bidadari dan bidadara pada hari kiamat nanti. Jadi ingat ya, kalau marah hilang bidadaranya nanti. Yang kedua, cara seseorang itu sudah terkena akan marah. Yang kedua caranya adalah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi bacanya jangan gede-gede di depan orang yang dia marah. Ya, saya berlindung dari godaan syaitan. Ntar dia nyangka, oh kamu ngejek saya ya. Ya, tambah marah. Maka ucapnya di dalam hati saja. Karena ini terbukti ampuh ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian marah, maka ucapkanlah a'udzubillah, niscaya marahnya akan bereda. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mendapati dua orang laki-laki yang saling mencela. Awalnya saling ngejek tuh. Sampai akhirnya salah seorang dari laki-laki tadi dia marah. Kemarahannya sampai memuncak hingga wajahnya memerah dan berubah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika orang yang marah itu mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahan darinya. Apa ucapan tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, ingat ya, yang diucapin apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena banyaknya orang kalau marah biasanya ngucapin apa? Istighfar. Ya kan? Astagfirullah. Bagus sih, cuma nggak hilang nanti marahnya. Ya, tapi kalau dia ngucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dalam hatinya, hilang tuh dengan izin. Ya, maka panduan Rasulullah sebaik-baik panduan. Walaupun zikir astagfirullah baik, tapi ternyata panduannya kalau kita marah yang diucapin isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir. Yang ketiga, kalau marah itu sudah menimpa kita, maka kita diam. Tapi kalau marah malah nggak bisa diam. Ya, kalau perempuan kan marah malah nggak bisa diam ya.
Justru anjurannya diam, gak usah ngomong. Karena kalau dia bicara pasti bicaranya ngelantur tuh kemana-mana. Namanya lagi marah. Dia cela, dia hina orang yang dia marahi, dia rendahkan. Sampai dia nggak sadar tuh ucapannya tuh nyakitin banget. Nah, biasanya kan begitu juga. Para istri kalau sudah marah ke suaminya, dia ungkit-ungkit kebaikannya ke suaminya. Ya, kamu kan saya yang bantu mas dulu. Ya, kamu tuh saya yang kasih ya modal buat usaha. Ya, jatuhnya ke dosa besar yang lain. Apa itu? Al-manah. Suka menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, jatuhlah gitu ke dosa yang lain. Ya, makanya diam sudah. Ya, kalau marah ini sudah memuncak sudah diam. Ya, jangan ada aktivitas yang kita lakukan sambil tadi kita ucapin a'udzubillah terus menerus sampai redam itu marah kita. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kata Rasulullah, ajarilah, mudahkanlah urusan dan jangan nyusahin orang lain. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Ini supaya tidak bertambah besar itu. Ya, karena kalau dia mengucapin kata-kata yang ngelantur, kata-kata dalam keadaan marah, biasanya itu menimbulkan persengketaan yang lebih besar lagi. Apalagi biasanya sama pasangannya, suaminya. Kalau sudah marah, sudah tuh main bantahan kata-kata sudah. Akhirnya keluarlah kalimat, udah ceraikan aja saya. Karena dia dalam keadaan apa? Marah. Makanya lebih baik dia diam kalau dalam keadaan marah. Yang keempat, obat ketika seseorang tertimpa marah. Mengubah posisi tubuh saat sedang marah. Yang tadinya berdiri, duduk. Tapi kalau orang sekarang malah kebalik. Yang tadinya duduk malah diri, ya tambah marahnya. Ya, harusnya yang tadinya berdiri duduk. Nah, itu akan meredam sedikit. Kalau masih marah juga duduk, pengen bangkit lagi berdiri, tiduran, berbaring. Ya, ini petunjuknya Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian marah, sedangkan saat itu dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau marahnya tidak hilang juga ketika dia duduk, maka hendaklah dia berbaring. Karena biasanya kan orang marah tuh dalam keadaan berdiri ya. Keadaan diri tuh berapi-api itu marahnya. Makanya dia segera duduk supaya agak hilang. Ya, kalau duduk juga belum hilang marahnya, maka segera dia berbaring. Kalau Mahatma gampang, masuk kamar aja sudah tidur. Ya, kalau memang dalam keadaan marahnya memuncak. Ya, nggak tahu bisa tidur nggak kalau marah-marah. Jangan-jangan masih marah juga sudah berbaring. Ya,
Ini ya yang keempat, obat ketika sudah tertimpa kemarahan. Yang kelima, umahat, ya, di sini nggak ada ya. Dianjurkan juga berwudu, ya, karena ada hadisnya. Marah itu dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api. Yang bisa memadamkan api itu apa? Air. Maka berwudulah ketika marah. Ya, jadi tadi itu sudah ubah posisi, masih marah juga, segera wudu, ambil air wudu. Ya, kalau bisa sekalian tuh sholat. Ya, sholat di sini sholat apa? Dalam keadaan hajat, minta pertolongan Allah supaya kemarahannya bisa teredam. Karena kalau orang masih terus-menerus marah, biasanya dia mudah terpancing itu emosinya. Ya, makanya lihat-lihat temannya Umar. Kalau lagi nggak mood, jangan diajak bercanda juga. Ini habis berantem sama suami, diajak bercanda lagi. Bercanda yang berlebihan, akhirnya malah menimbulkan apa? Kemarahan juga. Maka berwudu, ini salah satu obat yang ampuh ketika dalam keadaan marah. Segera ambil air wudhu, kalau bisa sholat, sholat. Tapi kalau enggak, ya sudah, langsung ditidurin aja. Supaya hilang marahnya tersebut. Nah, ini ya, 5 obat supaya kita ketika tertimpa kemarahan, maka kita bisa meredam kemarahan tersebut. Nah, petunjuk yang lain juga di sini, ketika kita dalam keadaan marah, sesuai petunjuk Al-Quran, kita memaafkan dan bersabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Asy-Syura ayat 37, Allah berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan jika mereka marah, maka mereka mudah memaafkan. Jadi yaghfirun di situ sebetulnya bukan memohonkan ampunan, tapi mereka memaafkan. Ya. Jadi ini salah satu sifatnya orang bertakwa. Kalau ada orang buat mereka marah, mereka mudah dalam memaafkannya. Ya. Mereka enggak tersulut emosinya, meledak-ledak, akhirnya menimbulkan apa? Mudarat yang jauh lebih besar. Dalam ayat yang lain tadi juga sudah kita singgung ya, sifatnya orang yang bertakwa, mereka bisa meredam marahnya dan mereka memaafkan orang yang sudah membuat mereka marah. Ya, makanya ada kisah di zaman salafus soleh. Walaupun kisah ini di sebagian ulama dilemahkan riwayat, tapi secara maknanya benar. Ada seorang raja yang dia minta didatangi teh oleh pelayannya, minta dibuatkan teh. Kalau raja dulu kan tehnya pakai teko, nggak satu gelas. Maka dibawain, pelayannya ini terpleset. Akhirnya tumpah itu air panasnya, tehnya ke pakaian raja. Ya, tapi pelayannya ini faham Al-Quran. Dia bawakan ayat ini. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad-dha wal kazimin al-ghaiz. Sifatnya orang yang bertakwa diantaranya dia tahan marahnya. Setelah itu dia baca lagi wal afina anin nas. Dia pun mudah dalam memaafkan. Dia baca lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka itu orang yang dia sudah menahan marah, dia maafkan orang yang marah, dia berbuat baik kepada siapa? Orang yang membuat dia marah. Akhirnya raja ini langsung membebaskan dia sebagai budaknya.
kamu jadi orang yang merdeka sekarang. Iya tuh ya. Raja di zaman dulu tuh gitu, dibawakan ayat mereka amalin, ya. Karena mereka dengar ayat ini sampai wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka itu kepada orang yang berbuat kebaikan, kepada orang yang sudah buat dia marah, maka dia bebasin itu budak tersebut. Nah, ini umat salah satu petunjuknya mudah memaafkan orang yang sudah membuat kita marah. Yang terakhir di kitab ini, kalau kita dibuat orang lain marah, maka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, orang yang membuat kita marah, kita balas dengan kebaikan. Ini kan yang agak susah. Ya, makanya kata Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang yang berbuat buruk kepadamu dengan kebaikan. Kalau orang berbuat baik, kita balas baik, itu mah biasa, Mbak. Ada orang berbuat baik ke kita, kita balas lagi kebaikannya, itu biasa. Tapi ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas kebaikan, itu baru luar biasa. Di situ kita betul-betul ya mengalahkan hawa nafsu kita. Kita kan pengen ya ada orang yang suka jelek-jelekin kita, merendahkan kita, menghina kita, meremehkan kita. Kan pengennya kita balas lagi. Itu hawa nafsu, mah. Kalau orang yang sudah mengalahkan hawa nafsunya, enggak, dia tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kata Allah Ta'ala, jika kamu membalas orang yang berbuat buruk kepadamu dengan perbuatan buruk yang semisal yang telah mereka lakukan, ya, maka itu perbuatan yang biasa. Tapi kalau kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi kalian. Selesai, umat. Kita buka diskusi dan tanya jawab untuk materi selesai tentang jangan marah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan, diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Online semua ya pertanyaannya. Bagaimana hukumnya apabila anak laki-laki yang sudah balik atau istiqomah sholat masjid? Bagaimana sikap kita? Kalau kita bersikap agak keras, nanti malah tidak kondusif situasi di rumah. Yang kita tahu ini masuk pelanggaran syariat. Mohon pencerahan. Ya, ya, anak laki-laki kalau dia sudah usia balik, maka dia wajib sholat di masjidnya berjamaah di masjid. Tapi kalau anak sudah balik, maka beda cara kita menyampaikannya. Kalau anak itu sudah balik, biasanya dia lebih senang kalau penyampaiannya bersifat persuasif. Persuasif itu ya kayak dia diajak seperti teman kita, ya. Maka cara menasehati pun ya itu mungkin beda dengan anak yang berusia balik. Makanya dalam pendidikan disebutnya kalau anak yang usia seperti itu dia sudah andragogi. Jadi cara penyampaiannya itu persuasif, dia lebih ajak dia seperti sahabat kita. Nah, ibu senang kalau kamu sholat masjid. Ya, sampaikan itu dengan kalimat yang ya
Kalau dia masih tetap males juga sholat masjidnya, ya coba agak lebih lagi, ya ditingkatkan tingkat persuasifnya. Artinya lebih sering lagi nasihat, ya. Apa sih nak males? Apa alasannya kamu males ke masjid? Coba kita minta dia bicara. Kenapa sih sebabnya kamu males ke masjid? Apa sih yang membuat kamu males? Kita pengen tahu alasan-alasan. Nah, anak-anak yang usia balik tuh lebih senang. Caranya diskus, persuasi, ya. Maka ajak dia seperti, ya. Tapi tetap kadang mungkin kita bersikap tegas. Tegas artinya ya benar, ya kalau kamu sholat di masjid, maka semua fasilitas kamu ibu penting, ya. Tadinya dikasih HP, motor, ambil ya. Kalau kamu sholat berjamaah, maka itu boleh. Kalau anak itu sudah usia balik. Wallahu ta'ala. Saya dimintai tolong untuk ngajari beliau ngaji, dan dari kecil untuk belajar agama sampai bacaan sholat beliau bisa sampai sekarang. Pertanyaan saya, bacaan sholat apa saja sebaiknya yang saya ajarkan terlebih dahulu. Sampai saat ini saya baru ajarkan dengan metode talaki, bacaan Al-Fatihah, doa ruku, sujud, dan duduk antara dua sujud. Kendalanya beliau sama sekali buta Quran dan merasa malu dan belum mau duduk di majelis. Qadarullah suami beliau pun mu'alaf dan belum bisa sholat. Mohon nasihatnya dan doanya Ustaz agar saya bisa senantiasa meneruskan niat dan istiqomah. Assalamualaikum. Yang pertama, ajarkan yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, bacaannya harus sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul. Kemudian doa rukuk yang pendek-pendek saja. Subhana rabbiyal azim. Sujud juga subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk di antara dua sujud, jadi yang pendek-pendek saja supaya memudahkan dia untuk menghafalnya. Yang kedua, kalau memang dia malu, sebenarnya sih nggak harus malu. Ini malu yang tercela. Orang itu kalau malu belajar, itu malu yang tercela. Karena harusnya nggak boleh malu. Karena semua kita juga dalam, tapi karena mungkin dia belum bisa sama sekali, maka berarti Mahat bisa ajukan kita, datangkan ustazah yang bisa mengajarkan dia di teks misalnya. Atau kalau anti sendiri yang bisa ngajarin, silakan anti sendiri yang ngajarin, tapi harus intens kan? Ya, karena dia memang mau untuk duduk di majelis ilmu bersama-sama. Maka ajarkan dia, yang pertama tadi bisa sholat, yang kedua baca Al-Quran kan bisa dengan metodenya yang apakah itu iko, ya, apakah itu iko dan upaya, atau metode yang lainnya. Jadi dua itu yang dia bisa sholat, dia bisa baca, ya, itu prioritasnya. Pokoknya dia bisa baca Quran, dia bisa sholat, itu alhamdulillah. Berarti dia bisa menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Apakah rasa sebel tidak sampai marah?
menghilangkan pahala sedekah. Kasusnya begini. Saya biasa titipkan zakat pada seorang tetangga di kampung untuk dibagikan kepada yang salah seorang penerima minta dilebihkan dari itu dikabulkan. Kemudian dia minta pinjaman yang dibayar bukan, tapi tidak pernah ditebus. Walaupun sudah dibilang boleh dicicil, dia bilang akan dibayar bila ada. Terus diberi titipan zakat. Saya pikir dia akan cicil, tapi tidak ada berita. Terakhir lewat WhatsApp dia minta bantuan. Saya beri sekedarnya, tapi dia minta bantuan. Katanya nanti potong dari zakat. Saya jawab, zakat kan sudah diberikan. Jawabnya, zakat yang akan datang. Saya sebel, seakan saya wajib berzakat. Tapi saya tidak jawab, saya sebel. Kalau sebel saja, ya enggak hapuskan pahala. Ya, selama dia tidak bilang, kamu saya sudah kasih. Kalau dia sampai bilang begitu, itu namanya betul pemberian. Tapi kalau dia nggak bilang, ya setelahnya ada orang yang beli kayak gitu. Makanya itu ujian bagi hati, ya, ujian bagi akhwat yang bagaimana Allah uji dia dengan orang yang seperti ini. Apakah dia bisa sabar supaya dia dapat pahala dari sabar? Ya, kalau dia bisa sabar, dia dapat pahala yang besar. Makanya nasihat sudah sabar sih. Tapi sebetulnya kalau orang ini memang dia meminjam lagi, maka lebih baik nggak usah dikasih. Kalau memang ternyata dia nggak mau membayar, kecuali memang dia ada itikat baik bayar. Ya, adapun kalau dia tetap menerima zakat, ya apa-apa. Berarti akhwat yang bertanya ini termasuk orang yang balas kebaikan dengan kebaikan. Itu pahalanya besar. Orang yang bisa membalas bukan orang banyak, tapi dia balas dengan kebaikan, maka itu pahalanya besar di sisi Allah. Allah Ta'ala bisa. Sudah kan pertanyaannya yang ada? Ya, nah, cukup pemahaman atau ada yang mau bertanya? Cukup ya? Iya, asalnya. Tapi kita cukupkan kita siap. Mohon maaf bila ada kata maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian kita. Baca doa Bismillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum